Alhamdulillah para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada petang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa kita tadi bersama-sama menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapat rahmatnya dan mendapat ridhonya, dan juga semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjalani hidup kita ini sampai kepada akhir hayat kita ini istiqomah di atas dinul Islam, di atas hidayah dan juga petunjuknya Allah Subhanahu wa taala sampai kepada akhir hayat kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita kembali diberikan kesempatan untuk bermajlis bersama-sama di dalam di salah satu dari rumah Allah ini juga, di mana kita saling bertawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berpesan-pesan pada kebenaran dan juga kesabaran di antara kita. Semoga nanti apa yang kita dapatkan dari majelis ini juga memperkuat keimanan kita kepada Allah, menguatkan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadikan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, seperti yang kita sudah ketahui bersama ya, bahwa kita hidup di era yang begitu berat. Ujian keimanan ya bertubi-tubi ya kepada kita dari berbagai macam sisi, dan semua itu menjadi ujian yang memang sudah menjadi keniscayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang yang beriman, di mana Allah Subhanahu wa taala memang sudah menyebutkan bahwa tidak ada satu orang pun mengaku beriman kecuali pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Alif lam mim, apakah manusia menyangka apabila mereka mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka tidak diuji? Sungguh telah kami uji umat-umat sebelum mereka, maka dengan ujian itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang bohong dalam imannya. Jadi memang hikmah daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya ujian-ujian keimanan ini, adalah untuk membuktikan iman kita ini jujur ataupun tidak. Ya, semua keimanan harus diuji, benar enggak? Nah, apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini, fitnah-fitnah yang begitu banyak. Makanya selalu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian supaya kita selalu dibimbing oleh Allah, dan kita selalu ditunjuki yang benar sebagai benar, dan kita diberi rezeki untuk menjalaninya. Karena banyak orang kadang-kadang tahu kebenaran tapi dia tidak mau menjalani, ya kan? Lalu kita juga minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditunjuki yang batil itu mana, lalu kita diberi rezeki untuk menghindarinya, ya, menjauhinya. Karena sekarang ini juga sama, orang tahu kebatilan tapi malah mereka menjalaninya, gitu ya. Inilah era zaman fitnah, ya, era zaman fitnah. Dan ini realita yang kita tidak bisa hindari, ya. Zamannya fufu fafa. Allah Ustaz, lagi lah. Jadi kan ada calon rakyatnya fufu fafa di Pak. Susah gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya dan lindungi kita dari pemimpin-pemimpin yang buruk, dan melindungi kita dari segala keburukannya dan kedzalimannya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghadirkan kepada kita pemimpin yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa pada Allah, memimpin kita dan mengajak seluruh rakyat Indonesia ini untuk tunduk dan patuh pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru turun tuh barokah dari langit
dan juga keluar barokah dari bumi. Sesuai janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Ya. Allah sudah janjikan demikian. Ya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu. Tapi kalau mau pemimpin yang soleh, Pak, Bu, mau pemimpin yang soleh ya kitanya harus jadi soleh betulan. Nggak cukup kalau namanya kita soleh tok, itu nggak cukup gitu ya. Harus soleh betulan. Harus bertakwa betulan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang soleh itu hadir dari rakyat yang soleh. Ya. Pemimpin yang soleh hadir dari rakyat yang soleh. Lah ini rakyat Indonesia ini kan modelnya masih banyak yang fufu fafa. Ya. Akhirnya kemudian yang keluar ya fufu fafa. Ya. Ya sudah, mau gimana lagi, makanya ayo ya berusaha masing-masing kita, keluarga kita, bapak-bapak semua ya, diajak keluarganya menjadi keluarga yang soleh, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah ya, semua berperan untuk menebarkan kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya, mengajak pada kebaikan dan jangan diam terhadap kemungkaran, karena diam terhadap kemungkaran itu hanya akan mengantarkan kita kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diam. Harus bergerak. Kalau kita melihat di sekitar kita ada yang tidak beres, ya jangan malu-malu, jangan pekewoh untuk sampaikan, Pak, ini tidak benar, ayo kita kembali, ayo kita luruskan. Tentu dengan cara-cara yang hikmah ya, bukan dengan cara-cara yang sembrono, tidak ya, karena amar ma'ruf dan nahi mungkar itu juga ada fikihnya, Pak, ada ilmunya ya. Makanya kembali kepada para asatid, para guru-guru kita yang mengajarkan tentang bagaimana nanti pengamalannya. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, bismillah, bergerak dengan cara yang benar, minta dibimbing oleh para ulama-ulama kita. Maka semoga dengan demikian insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semuanya insya Allah. Saya agak sedih, Pak, sebenarnya ini. Oke, teman-teman. Solo Karanganyar itu ternyata darurat miras, Pak. Darurat miras. Di Solo itu jualan miras itu sudah bukan lagi tutup-tutupan, sudah terang-terangan. Buka tokonya, masuk, anak-anak muda udah ngambil botol-botolan semaunya seperti itu ya. Lalu mereka diajari bahwa kalau kamu punya masalah ini solusinya. Bayangkan ya, Bapak kalau jalan-jalan ke Singosaren itu dari Matahari Singosaren sedikit ke selatan kira-kira sekitar 40-50 meter, sebelah kiri jalan, sebelah barat jalan, nanti ada toko di situ. Nggak begitu kelihatan sih sebenarnya tokonya, cuman besar. Kalau malam penuh, Pak, anak-anak muda semua jualan miras di situ. Masuk langsung di ngadepi kulkas showcase itu loh, kulkas yang kayak di toko-toko itu, kaca itu. Oh, di sini botol-botol miras semuanya ya, rebutan mereka datang ke situ, laki-laki perempuan, semalaman, mulai dia buka jam 3 sore sampai jam 3 pagi. Terus sedikit kira-kira sekitar 20 sampai 30 meter lagi atau 50 meter lah kira-kira ya, sebelah kanan jalannya juga ada ya, namanya 23 degree gitu ya. Loh, Ustadz kok tahu? Lah saya survei, Pak. Saya survei untuk apa? Bismillah, ini kita mau gerak untuk memprotes Pemkot, kenapa kok seperti ini diberikan izin. Karanganyar saya juga dapat laporan ada, Pak, cuma belum saya survei. Nah, ini tugasnya jenengan orang-orang Karanganyar ini ya. Kenapa? Ya itu jelas mungkar, itu haram. Kita takut nanti tiba-tiba anak-anak Anda ini ada di situ, Anda nggak tahu, di rumah tidur, tiba-tiba dia di situ nongkrongnya kalau malam ya, melupakan masalah dia dengan menenggak khamr. Bayangkan terang-terangan mereka merusak anak-anak muda kita ya. Tidak ada, khamr itu tidak ada baiknya. Baiknya cuma satu, yaitu menjadikan orang lalai, merasa happy karena dia lupa masalahnya, tapi nggak menjadikan solusi dari masalah ya. Makanya Allah bilang apa? Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, buruknya itu lebih besar daripada manfaatnya. Mungkin ada orang merasakan manfaat enak sedikit gitu ya. Oleh Allah tidak dinafikan ada rasa fly gitu ya, mabuk sehingga dirasakan nikmat. Tapi sebenarnya madorotnya akan jauh lebih besar.
Khamr itu adalah minuman syaitan yang menjadi pintu pembuka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan pembuka segala bentuk kemungkaran. Pembuka pintu zina, pintu pembunuhan, pintu perampokan, pintu sebut semua kejahatan. Pintunya adalah khamr. Ya. Berangkat dari khamr. Nah, makanya dari itu hati-hati ya ketika ada fenomena-fenomena demikian, kita bergerak semuanya dalam rangka untuk membersihkan negeri kita, negeri karunia Allah Subhanahu wa taala ini dari segala bentuk kemungkaran. Ya. Semua harus berperan, kaum muslimin semuanya harus berperan. Ya. Ajak aparatnya, ajak tetangga-tetangganya, ajak semuanya untuk bersikap. Jangan dibiarkan. Ya. Ada satu toko yang di Ring Road sana kemarin alhamdulillah sudah ditutup. Karena warganya alhamdulillah diajak bergerak sama beberapa ikhwah mau bergerak untuk kemudian memprotes. Dan alhamdulillah berhasil sudah ditutup, Pak. Karena diprotes oleh warganya. Nah, kita kalau nggak peduli sama sekitar kita, ya sudah, nanti mereka akan semakin merajalela. Hari ini dia buka toko dengan cara seperti itu. Kalau kita biarkan, Pak, tunggu aja setahun 2 tahun lagi dia akan buka lebih parah lagi. Ya. Kalau nggak percaya monggo dilihat saja. Ya, kalau umpamanya ada di dekatnya dengan diam saja, lihat aja 2-3 tahun nanti jadi apa tempat itu. Syaitan tidak akan tinggal diam, mereka terus upgrading, ya, kemaksiatannya terus upgrading. Nah, mudah-mudahan kita dihindari dari hal-hal demikian. Baik jemaah sekalian, tema kita malam hari ini adalah pintu-pintu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan tentang kecintaan pada Allah ini tema yang besar dan ini tema yang sangat mendasar. Ya, beberapa waktu yang lalu seingat saya beberapa kali mengisi di majelis di sini, saya membahas seputar masalah ini. Ya, kecuali mungkin berapa bulan, mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, ya, kita membahas tentang al-urwatul wuthqa, ya, 2 bulan yang lalu ya. Karena mohon maaf belum bisa untuk rutin ya, untuk di sini nanti insya Allah kalau ada waktu yang lain mungkin nanti bisa kita atur. Yang jelas tema tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, yang mudah-mudahan semua masih mengingat dengan baik, adalah termasuk tema yang sangat penting dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu bisa mencintai dan bisa membenci hamba. Ya. Kemudian bagaimana seorang hamba itu mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah rukun pertama daripada penghambaan. Ya. Jadi nggak ada seorang hamba yang menghamba pada Allah Subhanahu wa taala kok nggak mencintai Allah, itu nggak mungkin. Ini semua pembahasan terkait dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sekutu-sekutu yang mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Adapun orang-orang beriman, cintanya yang paling dalam adalah kepada Allah. Nah, itu sudah pernyataan tegas bahwa kecintaan menjadi hal mutlak, ya. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala berangkatnya dari rasa cinta. Penghambaan kepada berhala, penghambaan kepada harta, penghambaan kepada jabatan, penghambaan kepada semuanya itu berangkat dari rasa cinta. Kalau sudah mencintai banget sama itu, maka dia akan menghamba padanya. Makanya kita tidak boleh mencintai apapun melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin sudah juga pernah kita bahas tentang bagaimana supaya hati kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hati ini harus didudukkan, harus dilatih, diarahkan. Supaya apa? Supaya benar berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau hati dibiarkan begitu saja, tidak kita arahkan dan tidak kita latih kemana dia mau kita arahkan pergi perjalanannya, maka dia akan dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh syahwat yang selalu mengajak kepada maksiat. Ya, hawa nafsu manusia itu kalau tidak dibimbing dengan bimbingan dari Allah dan Rasulnya,
atau syariat-syariatnya, maka dia akan dibimbing oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Pilihannya cuma dua itu. Makanya kalau kita tidak mau dibimbing oleh hawa nafsu kita, ya ayo kita tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan syariat Allah, jadikan bimbingan dari Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembimbing di dalam perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah kemudian nanti insya Allah jalannya lurus. Karena hati kalau sudah dibimbing oleh syahwat dan hawa nafsu, bawaannya nanti akan maksiat. Lalu semakin hati itu bermaksiat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajak anggota badannya semuanya bermaksiat, lalu kemudian akan dititikkan pada hati itu apa? Titik-titik hitam. Sampai semakin banyak sehingga titik hitamnya semakin banyak, sehingga penuhlah hati itu dengan titik-titik hitam. Maka jadilah dia hati yang gelap. Ya, digambarkan oleh Rasulullah SAW, gelap gulitanya itu seperti belakangnya kuali, belakangnya panci. Ya, kalau di zaman dahulu orang panci itu kan pakai kayu bakar, Pak. Ya, jadi bagaimana bisa digambarkan hitam, kelam, gelap gulita yang tidak bisa memancarkan dan memantulkan cahaya apapun. Ya, begitulah hati kalau sudah penuh dengan maksiat, maka dia juga akan menjadi gelap gulita seperti itu, nggak bisa ditembusi dengan cahaya-cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibersihkan, ya dia akan tetap gelap seperti itu. Tertolak cahaya itu, hilang di sana. Ya. Nah, kita tidak mau hati kita demikian. Maka kendalikanlah hati kita itu dengan syariat Allah. Kendalikan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua tidak akan bisa kita jalani kalau kita tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dikondisikan hatinya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas ya, sarana-sarana yang menjadikan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tinggal berikutnya sekarang kita ingin membahas tentang apa saja pintu-pintu kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kitanya sudah ingin dicintai oleh Allah. Ya, dan kemarin juga sudah kita sebutkan bahwa bukti bahwa hati kita itu mencintai Allah adalah kita akan berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan perhatian untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian untuk bukti bahwa kita ingin benar-benar ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencari Allah tuh akan cinta sama aku kalau saya bagaimana sih? Nah, begitu. Ya. Supaya kita dicintai, kita cari perhatiannya Allah. Nggak apa-apa, Pak, caper sama Allah itu bagus. Ya, yang nggak boleh caper sama manusia lalu kemudian kita jadikan cinta kepada manusia itu melebihi cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Anda cari perhatian Allah Subhanahu wa taala supaya Anda diperhatikan lalu Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perjuangan seorang hamba, karena memang tidak ada yang dicintai melebihi daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu tahu sekarang Allah tuh apa saja yang membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini tentu nanti kita ambil dari Al-Qur'an dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ada satu hal jemaah sekalian, ya. Asy-Syaikh Sa'id Hawa rahimahullah, ya, salah seorang ulama yang murabbi, ya, dan seorang aktivis dakwah dari Suriah, ya, dari Syria. Wafat tahun 1988 dahulu, Pak. Sudah lama wafatnya beliau. Tapi beliau salah seorang aktivis dakwah di sana dan banyak berkecimpung di dunia dakwah dan mentarbiyah para pendakwah-pendakwah dan para mujahid-mujahid. Nah, di antaranya beliau menulis sebuah buku, judulnya adalah Jundullahi Akhlaqan, ya, akhlak seorang tentara Allah. Nah, gitu ya. Ini kita semua ini kan tentaranya Allah, ya. Nyamuk itu juga tentaranya Allah, Pak. Yang jangan ceplek tiap hari itu, ya. Air itu tentaranya Allah, petir itu tentaranya Allah, semua makhluk-makhluk Allah itu tentaranya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, ya. Dan tidak ada yang tahu berapa tentaranya Allah itu kecuali hanya Dia. Jumlahnya berapa dan apa saja tentaranya Allah itu di mana-mana. Nah, termasuk orang-orang beriman. Nah, di situ beliau menyampaikan bahan-bahan bagaimana pembangunan akhlak seorang
jundullah, seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang bertanggung jawab terhadap imannya dan berusaha untuk menegakkan dinullah, maka dia menjadi tentaranya Allah. Akhlaknya harus dibangun dengan apa? Hal pertama yang beliau bahas secara mendalam dan meluas di situ adalah terkait dengan bahwa seorang jundullah, seorang hamba Allah harus mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kemudian beliau menyampaikan tentang apa saja pintu-pintu kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa digapai oleh seorang hamba. Kemudian beliau menambahkan sebelum pembahasan itu dengan satu pembahasan dahulu, sebagaimana kaidah yang biasanya diberikan oleh para ulama ahli tazkiyatun nafs, ya, di mana mereka mengatakan bahwasanya seorang tidak akan sempurna dalam upaya dia untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan apapun dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dia harus membersihkan diri dahulu dari hal-hal yang membawa kepada kebalikan dari tujuan dia. Jadi kalau dia mau mengejar cinta Allah, maka dia harus mencari tahu apa hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka harus dia hindari dulu. Paham ya Pak? Jangan kita ribut mencari cinta Allah, mengejar pintu-pintu cintanya Allah, tapi kita nggak tahu ternyata kita sudah terjerumus pada perbuatan yang membawa bencinya Allah. Jadi upaya Anda menjadi sia-sia. Makanya ulama membuat kaidahnya at-takhliyatu qabla tahliyah. Takhliyah pakai kha, lalu belakangnya qabla tahliyah pakai ha. Tulisannya sama kalau dalam bahasa Arab. At-takhliyatu qabla tahliyah. Kosongkan dirimu sebelum kamu memperbaiki dirimu. Maksudnya apa? Kosongkan dari segala hal yang buruk yang dibenci oleh Allah sebelum kamu menghiasi dirimu dengan hal-hal yang membawa cintanya Allah. Karena kalau tidak, nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh ini saya kasih satu contoh, nanti kita akan bahas pada waktunya lebih detail dan mendalamnya. Allah bilang dalam Al-Quran, wallahu yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai hamba-hamba yang selalu bertaubat dan mencintai hamba-hamba yang selalu mensucikan diri. Kita tahu, oh berarti ini salah satu pintunya, selalu bertaubat dan mensucikan diri. Tapi di waktu kita mau mengejar banyak bertobat, ternyata kita melakukan banyak maksiat. Sehingga lo kan bertobat akan berguna, Ustaz. Iya betul. Tetapi kalau taubat maksiat dan di situ ada kesengajaan, kira-kira gimana? Benci atau cinta Allah Subhanahu wa ta'ala sama kita? Ya. Loh, Allah itu Maha Pengampun. Betul, Allah itu Maha Pengampun. Kalau Anda melakukan maksiat Anda itu dalam kondisi Anda memang tidak bisa mengendalikannya. Tapi kalau Anda bertaubat tapi masih punya niat sedikit mau mengulangi maksiat itu belum taubatan nasuha, sehingga belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Maka berupaya mengejar cinta Allah, tapi di waktu yang sama melakukan kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala mengakibatkan gagalnya manusia untuk masuk ke dalam pintu kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya hari ini dan nanti kajian ini kan ini agak panjang, nanti kita bikinnya berseri Pak. Ya, ini seri 1 dulu nih. Ya, berseri. Tapi nanti waktunya ya menyesuaikan waktunya nggih. Karena kalau rutin tiap Jumat saya harus ke sini, saya nggak bisa, atau sebulan sekali belum bisa. Nanti kalau pas bisa ya ke sini, nanti kita sambung begitu saja. Mudah-mudahan sedikit-sedikit seperti ini terus membina jiwa kita, menjadikan kita bisa memenangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita semuanya insyaallah. Jadi sebelum ke sana kita membahas dahulu apa hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang harus kita hindari, supaya upaya kita mengejar cinta Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita capai dengan aman, kita capai dengan baik. Ya. Tentu jamaah sekalian, untuk melihat Allah itu benci apa, kita tahunya adalah melalui ya firman Allah sendiri dan juga pemberitahuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Itu sumber yang terbaik buat kita. Jadi bukan pikiran-pikiran sendiri. Oh kira-kira Allah cinta begini, oh kira-kira Allah benci begini, nggak bisa. Semua kita harus kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Allah bilang, aku mencintai begini. Ya sudah, kita katakan berarti Allah cinta yang begitu. Allah bilang, aku benci yang begini. Maka ya sudah, kita yakini itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka kita hindari. Begitu. Jadi sumber kita adalah kita ambil dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Dan semuanya sudah disampaikan kepada kita sebenarnya. Al-Quran dan hadis Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu sudah hadir dengan sempurna jamaah sekalian buat kita. Tinggal kita amalkan saja isinya. Kalau kita jujur mengamalkannya, maka insya Allah ya kita akan selamat. Dan itu jaminan Rasulullah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang pada keduanya. Dengan sebaik-baiknya, selagi berpegang keduanya, kalian tidak akan tersesat. Itu dijamin oleh Rasulullah SAW. Apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Jadi jadikan pegangan. Nah, termasuk di sini mau ngejar cinta Allah, sumber yang kita kejar adalah Kitabullah dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan subhanallah, ya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah dan Rasulnya sudah memberitahukan semua jalan-jalan tersebut atau hal-hal tersebut agar kita hindari ya hal-hal yang membawa pada bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mulai saja. Saya mulai dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini pernah saya sampaikan di majelis beberapa waktu yang lalu, tapi kita ulang kali ini sedikit, tidak masalah, sebagai pengingat. Atau mungkin kalau dahulu jamaah ada yang belum hadir, mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita semuanya untuk bisa kita amalkan. Hadis yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini insyaallah sahih, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi talatah. Ada 3 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 3 golongan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ini harus kita pegang baik-baik. Yang pertama kata Rasulullah SAW, mulhidun fil haram. Orang yang menentang Allah atau melanggar aturan Allah, ya, sedangkan dia berada di tempat yang diharamkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulhidun fil haram. Mulhid itu artinya menentang, melanggar aturan, melawan, ya. Mulhidun fil haram, orang yang melawan Allah sedangkan dia berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, keterangan hadis ini Al-Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi menambahkan bukan hanya tempat tapi termasuk waktu. Karena di sana ada bulan-bulan tertentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hari-hari tertentu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh nih tadi ini hari Jumat, ya. Adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada yaumul idnya kaum muslimin. Ya. Kemudian ada bulan-bulan tertentu, ada 4 bulan selain Ramadan, ya, ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada malam yang paling dimuliakan di bulan Ramadan itu, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya. Kemudian ada bulan-bulan yang lain yang dimuliakan oleh Allah, disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian apa? Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, di mana Allah berpesan kepada kita, la tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Artinya jangan melakukan kemaksiatan. Ya. Jaga dirimu.
dimuliakan oleh Allah. Sehingga para ulama mengatakan bahwa mulhidun fil haram, pelaku penentang Allah Subhanahu wa taala, ya, menentang syariatnya, menentang hukum-hukumnya, batas-batasnya, sedangkan dia berada di waktu yang disucikan oleh Allah atau di tempat yang dimuliakan, disucikan oleh Allah. Ada tempat-tempat tertentu juga dimuliakan oleh Allah. Contohnya Masjidil Haram, kedua tanah suci, ya, ketiga tanah suci bahkan, ya, termasuk Baitul Maqdis yang hari ini masih terus diperjuangkan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita insyaallah dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Masjid-masjid Allah. Allah bilang apa? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa masjid-masjid ini adalah miliknya Allah, maka janganlah kalian panggil selain Allah di sana. Maksudnya jangan doa, jangan minta, jangan sujud, jangan rukuk kepada selain Allah di masjid-masjidnya Allah. Itu rumahnya Allah, itu tempat yang Allah muliakan untuk memanggil atau untuk manusia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat itu mulia, tempat itu suci. Maka jangan maksiat di masjid. Kalau melakukan maksiat di masjid, berarti dia telah melakukan kebencian yang kuadrat di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitulah kira-kira bahasanya. Ya. Dosanya kuadrat. Ya, di mata Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Makanya kalau masjid-masjid Allah kok malah memuliakan orang-orang yang mensyirikkan Allah iki piye terusan, Pak? Ayo ta. Wah, sini-sini mau Indonesia tenan kok. Masjid terbesarnya kaum muslimin, negeri yang paling banyak kaum musliminnya di muka bumi. Indonesia ini negeri yang paling banyak umat Islamnya di muka bumi. Negara, tidak ada negara lebih besar dari jumlahnya dari kaum musliminnya dari Indonesia, Pak. Ya. Masjidnya juga besarnya seperti itu. Imamnya malah nyium kepalanya paus. Duh. Iki piye lah, imam itu kan setiap hari baca apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Ya, yaitu orang-orang yang, situ kan ada kaitan dengan ayat sebelumnya ya. Ya kan? Minta tunjuk sama Allah, dari Allah dan seterusnya, yaitu orang-orang yang kau benci dan sebagainya, itu bukan orang-orang yang kau murkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Itu artinya. Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan al-maghdubu alaihim, yang dimurkai oleh Allah itu yaitu orang-orang Yahudi. Ya, karena mereka orang Yahudi ini apa? Pukil ya istilahnya, kalau bahasa Jawanya pukil. Tahu pukil, Pak? Pukil itu pokoknya kitab Allah itu diubah-ubah. Diubah-ubah semaunya, syahwat mereka sampai rusak semuanya itu. Tauratnya rusak, Allah turunkan Injil bersama pun juga kemudian dirusak oleh mereka. Maka mereka dibenci dan dimurkai oleh Allah. Tapi sudahlah rusak, masih ada orang yang ngikuti. Namanya wong apa? Ayo, orang apa, Pak? Jangan malu-malu. Dolin, makanya Allah sebut mereka tersesat, keblasok. Kenapa? Karena yang sudah tahu kitabnya diwah-wah masih diikuti. Keblasok enggak namanya? Ya keblasok, tersesat. Iya kan? Akhirnya mereka tersesat. Sudah tahu setiap hari sang imam baca itu. Orang tersesat itu ketika datang dikecup kepalanya. Dikira yo piye itu ya. Nah, ini ujian akhir zaman, Pak. Ya, ujian iman akhir zaman. Ini contoh wakil, realita di depan mata kita, terjadi di depan mata kita. Kita sebagai umat muslim, ya, ikut sakit hati. Ya enggak? Jangan ikut sakit hati enggak ngelihat foto itu. Sakit hati, Pak. Kalau kita ngelihat itu, ya Allah, ini kan mbahnya yang ngajak orang dolin. Ya. Anda silahkan mau menghormati tamu dan sebagainya. Iya, oke. Ada tamu datang ke rumah Anda walaupun dia agamanya mau Yahudi, Kristen atau apapun, silahkan sebagai tamu Anda hormati. Itu memang sudah perintah Rasulullah buat kita.
Tapi kepada orang-orang tamu itu, kalau mereka bukan orang yang mentauhidkan Allah, tidak boleh ada bentuk penghormatan yang berlebihan. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda benar-benar cinta dan ingin dicintai oleh Allah, Anda tidak mungkin melakukan upaya pendekatan kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai memuliakan berlebihan seperti itu. Ya, dikecup kepalanya. Iki piye iki? Ya. Nah, ini ketika ya akidah tidak dijaga dengan baik atas nama toleransi, atas nama apa namanya? Kalau yang sekarang lagi musim itu namanya moderasi. Ya. Jadi beragama itu tidak boleh radikal, tapi harus moderat. Ya. Maka diupayakan gimana caranya umat Islam harus moderat. Ya. Ketoknya bagus. Bahasanya itu kelihatannya bagus. Moderat itu artinya kelihatannya bisa dinamis dan sebagainya, kelihatannya bagus. Tetapi isinya mengajak kita untuk apa? Memaklumi dan mengakui kebenaran, mengakui kebatilan sebagai kebenaran. Nah, ini nggak bisa. Semua agama itu sama, semua itu mengajak pada kebaikan. Oh, enggak. Allah bilang nggak begitu. Allah bilang inna dina indallahil Islam. Satu, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah bilang begitu. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai din, maka tidak akan diterima dari dia, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang tersesat. Dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi, yang menjadi orang-orang yang merugi. Artinya rugi di akhirat itu masuk mana, Pak? Masuk neraka, pasti masuk neraka. Ya, pasti yang masuk neraka. Sudah isya ya. Lah orang-orang seperti itu, jelas-jelas seperti itu, tiba-tiba datang dikecup. Ini berlebihan dan ini tidak boleh. Jangan ditiru, Pak. Ya. Kita hormat dengan teman kita, tetangga kita, tamu kita, apapun agamanya. Hormat dalam batas yang sama. Inilah ajaran wala dan barok. Ya, di dalam akidah kita, pada dasar akidah kita, yaitu la ilaha illallah, sudah tercermin di situ adanya wala kepada siapa, barok kepada siapa. Wala itu rasa cinta, loyal, kebersamaan, dan menjadi diri yang tersambung kepadanya, itu wala. Sebaliknya rasa benci, rasa bukan menjadi bagiannya, itu namanya barok, berlepas diri. La ilaha adalah baro'ah, berlepas diri dari semua yang mengaku uluhiyah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun saya barok kepadanya, saya tidak mencintainya dan saya benci semua itu. Illallah adalah wala. Ya. Rasa cinta saya, rasa tunduk patuh saya, takdim saya hanya kepada Allah. Jadi sudah terkandung langsung di situ. Tapi Pak, kalau ngajari walak barok, karena nih ustadz kayak saya ini ngajari walak barok mesti dicap teroris, radikal, ya, ekstremis dan eskrimis. Ya. La haula wala quwata illa billah. Inilah akhir zaman. Ya. Jadi kita kembali, karena ini sudah isya juga ya. Tadi Rasulullah bilang mulhidun fil haram, kebencian Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kebencian yang paling, menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menentang Allah, melakukan maksiat, melanggar aturan Allah, sedangkan dia berada di tanah atau di tempat yang disucikan oleh Allah atau di waktu yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, ya, hati-hati. Kalau kita sedang berada di waktu-waktu yang demikian, berada di tempat-tempat yang demikian, maka kita jaga diri dari hal tersebut. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam tapi masih saja mempertahankan kebiasaan jahiliyah.
Orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam tapi masih saja mempertahankan kebiasaan adat istiadat jahiliyah yang bertentangan dengan Islam. Ya. Jadi Islam ini hadir membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya Al-Qur'an, isinya sunnah. Maka semua bagian hidup kita harus ditimbang ke sana. Mana yang masuk dengan itu kita teruskan. Mana yang tidak masuk dengan itu harus ditinggalkan. Bukannya Islam yang dioyak-oyake sama adat istiadat. Ya. Oh, adat saya begini, jadi Islam harus menyesuaikan dengan adat saya. Sejak kapan? Islam itu hadir sebagai apa? Pembimbing buat Anda. Dinun. Ya. Wa raditu lakumul islama dinan. Allah hadirkan sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, maka hidupmu yang harus disesuaikan dengan bimbingan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan sama hidupmu. Wali itu namanya. Kalau Islam yang kita paksa-paksakan menyesuaikan dengan hidup kita, dengan adat istiadat kita yang mungkin sebagiannya jahiliyah, kita harus akui kadang adat istiadat kita ini ada sebagian yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ya. Ada sebagian adat, sebagian suku dan sebagainya, ya, perempuan-perempuannya nanti buka aurat, menari-nari umpamanya, ya, itu sesuai sama Islam nggak? Nggak sesuai. Jadi harus diapakan? Ya harus ditinggalkan. Ayo adat istiadat kita sesuai dengan Islam. Nah ini kan ajaran leluhur, ya. Dari dulu Allah Subhanahu Wa Taala sudah kasih tahu bahwa Islam ini kalau datang, kalau kemudian manusia hanya mengikuti leluhurnya dan meninggalkan Islam, maka mereka akan tersesat. Ya, Allah datang membawa hidayah, dia ribut malah mau mengikuti leluhur, mempertahankan adat jahiliyah, sedangkan dia sudah mendapatkan hidayah Islam. Sudah ada orang yang datang mengajari dia tentang Islam. Sudah ada orang yang datang mengajarkan dia tentang bimbingan Allah dan Rasulnya, tapi dia masih saja mempertahankan adat istiadat dan kebiasaan jahiliyah. Orang seperti ini melakukan perbuatan yang mengakibatkan dia menjadi orang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Allah udah bilang, ya, umpamanya apa namanya? Wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memburukkan riba dan Allah memelihara, menjaga yang namanya sedekah. Maksudnya menjaga nilai-nilai dan pahalanya sehingga dia diridhoi oleh Allah. Kalau sedekah diridhoi oleh Allah. Tapi kalau riba dalam muamalah, dalam ribawi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih jalan aja terus dengan muamalah ribawi. Ya. Riba diberikan fasilitas berkembang biak, ya, utang piutang dengan cara apa namanya muamalah riba. Ya, sekarang ini kan lagi musim nih pinjol itu, ya, semuanya riba pak, ya, riba nasiah. Utangnya nanti bertambah terus, ya. Orang semakin tidak mampu semakin dibeleh sama dia. Dolim, Allah sudah bilang itu dolim, jangan lakukan itu, tapi ngeyel masih dilakukan juga. Jadi orang yang apa? Dibenci oleh Allah. Ya. Bagaimana orang masih bermuamalah dengan riba tapi dia di waktu yang sama bilang bahwasanya dia sedang mengejar cinta Allah. Piye, Pak? Bisa enggak itu? Enggak bisa kan? Makanya takhliyah qabla tahliyah. Bersihkan diri Anda sebelum Anda berusaha untuk mengejar kemurnian di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena buat apa Anda memurnikan diri Anda pada waktu yang sama Anda mengotorinya dengan maksiat? Gagal nanti, upaya itu akan gagal. Ya, upaya itu akan gagal. Makanya Rasulullah katakan di sini, masuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Orang yang sudah mendapat hidayah Islam tapi masih saja mempertahankan adat dan kebiasaan jahiliyah. Ya. Sudah tahu hidayahnya, hidayah Islam. Negerinya Masya Allah sudah mayoritas Muslim. Ya.
sudah semuanya kenal dengan Al-Quran, tapi masih saja memfasilitasi dan mengajak rakyatnya ya atau penghuni negaranya untuk terus mengikuti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Siap-siap untuk menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Bukan kata saya, kata Rasulullah. Ya, dan ini hadisnya sahih. Bukhari ini, Pak. Ya, hadisnya sahih. Kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini Rasulullah SAW katakan, wamut talibu damimri'in bi ghairi haqqin liyuhri qadamahu. Dan orang yang mengejar darah seseorang untuk ditumpahkan tanpa hak. Orang yang mengejar darah seseorang untuk ditumpahkan tanpa hak, artinya membunuh orang tanpa hak. Ya. Bagaimana itu membunuh orang tanpa hak? Ya membunuh orang, umpamanya jenengan ngerampok, ya. Lalu ada bunuh orangnya, itu namanya membunuh tanpa hak. Atau membunuh orang gara-gara cinta segitiga, Pak. Nah, ini banyak nih. Ya. Cinta segitiga, cemburu karena apa gitu. Lalu dibunuh orang. Ya. Dan itu dunia perpacaran-pacaranan itu loh. Ya. Itu juga ada jahiliyah itu, ya. Kebiasaan jahiliyah, pacaran-pacaran ini sekarang ini ya Allah, sudah hampir seluruh pemuda-pemudi kita pacaran. Kalau jenengan dulu pernah pacaran, istighfar, Pak, gitu ya. Ini kan banyak senior-senior, Masya Allah gitu ya. Nah, istighfar, itu kebiasaan jahiliyah. Ya. Lalu kemudian tingkat segitiga, bunuh. Utang piutang, nggak dibayar, bunuh. Apa ini? Tidak punya hak. Bukan itu. Ya. Tidak boleh membunuh darah orang muslim apalagi. Ya. Tidak boleh membunuhnya. Kecuali dengan haknya Islam. Apa hak Islam untuk pembunuhan? Satu, kisos. Hukum kisos tahu ya? Pernah dengar ya hukum kisos? Jadi kalau ada orang membunuh orang lain, lalu kemudian dia, tapi hukum kisos itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah, Pak. Pemerintah Islam. Bukan pemerintahnya Fufufafa. Ya. Pemerintah Islam, jadi ditangkap orangnya, ditanya semuanya, berjalan hukum Islam padanya. Kamu betul-betul membunuh, terbukti semuanya, divonis kepada dia, kamu dihukum kisos. Nah, berarti kisos itu juga dibunuh. Nah, itu kan bunuh, Ustaz. Iya. Tapi ini yang diberikan haknya di dalam Islam. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian dalam melaksanakan kisos itu kalian akan menjaga kehidupan kalian, wahai orang-orang yang berakal. Ya toh? Ya kalau sekarang ada hukum kisos, gimana? Nggak akan berani orang bunuh, apalagi urusan cinta segitiga, urusan utang 50.000, bunuh orang. Ya, urusan syahwat tok, bunuh orang, diperkosa atau dibunuh. Berapa itu kejadiannya? Banyak, Pak. Ya, begitu mudah darah itu tertumpah. Kenapa? Karena tidak ada hukum tegas. Allah sudah menurunkan hukum tegasnya, itu kisos, tapi tidak diamalkan. Ya, ketika tidak diamalkan, akibatnya banyak terjadi pembunuhan. Begal itu, Pak, di jalan cuma pengen sepeda motornya, jenengan dibacok, Pak. Pelakunya kadang-kadang anak-anak SMP. Itu yang di Jogja, di Klaten berapa waktu yang lalu ya. Ngikuti nggak berita-berita begal itu? Bawa celurit panjang itu, jenengan malam-malam naik motor tiba-tiba bacok gara-gara ngelihat sepeda motor jenengan bagus atau kepengen ngerebut harta jenengan. Nggak peduli jenengan mau mati mau apa, dibunuh dengan begitu mudahnya. Coba kalau ada hukum kisos, tangkap orangnya, ya, divonis oleh hakim, terbukti semuanya vonis, dah kamu kisos. Yang lain nggak berani, ya. Tapi gitu ditangkap, dimasuk ke penjara, dikasih makan. Oh, divonis berapa? Divonis 15 tahun. Oh ya sudah, 15 tahun dikasih makan di penjara. Seneng. Seneng. Ya. Nah, makanya hukum Islam itu adil. Ya. Hukum Islam itu begitu adil. Tapi karena tidak mau diamalkan,
maka negeri itu kehilangan berkahnya. Pelaku pembunuhan darah atau penumpahan darah tanpa hak ini menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena darah manusia, khususnya muslim, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu mahal di mata Allah Subhanahu wa taala. Sangat berharga. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa sedih, janganlah kalian merasa hina, karena sesungguhnya kalian adalah umat yang mulia. Di mata Allah kalian itu mulia jika kalian beriman. Begitu kata Allah SWT. Allah bilang, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam ciptaan yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia menjadi nilainya yang paling rendah dari segala yang rendah. Illalladzina, kecuali orang yang beriman. Selain beriman, jatuh nilainya tidak. Ya. Orang kalau sudah nggak punya iman yang benar sama Allah, orang kalau sudah mensyirikkan Allah dengan apapun, jatuh nilainya. Makanya kepalanya jangan dikecup. Ya. Orang rendahan dikecup kepalanya sama orang yang katanya bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala, dia kuali. Ya. Nah, sehingga orang pelakunya ini menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah. Jadi dari hadis ini jamaah sekalian, kita ambil ada 3 yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, orang yang melakukan penentangan pada Allah sedangkan dia berada di tempat-tempat yang disucikan oleh Allah. Ya, sebenarnya perlu kita catat juga bahwa menentang Allah, melanggar aturan Allah di tempat yang tidak disucikan oleh Allah saja sudah bahaya, sudah membawa bencinya Allah. Maksiat itu membawa bencinya Allah. Apalagi di tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka menjadi yang paling dibenci oleh Allah. Maka hati-hati. Yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, orang yang sudah mendapatkan hidayah Islam tapi dia masih saja mempertahankan kebiasaan jahiliyah. Yang ketiga, mutallibu dami mri'in liyuhri qadamahu bighairi haq, orang yang menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Ya. Mudah-mudahan ini bisa kita hindari. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita hindari sehingga upaya kita nanti ketika mengejar pintu-pintu kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu insyaallah kita bisa sampai kepadanya dengan baik dan selamat, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik jemaah sekalian, ya mungkin sampai di sini dahulu. Ya, mohon maaf ini kalau cuma 1 hadis, tadinya saya pengen nyampaikan 2 atau 3 gitu, tapi kesempatannya tampaknya cuma baru segini. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita sambung lagi hal-hal yang membawa bencinya Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita pelajari dalam rangka kita supaya tahu dan bisa kita hindari. Apapun ilmu itu dipelajari, ajarannya bagaimana, lalu lawannya bagaimana supaya kita bisa hindari. Jadi kan kalau diajari wudu, kalau nggak diajari pembatal wudu bahaya. Ya, kita belajar wudu tapi nggak diajari bahwasanya buang angin itu membatalkan wudu. Nah, itu habis wudu berat terus sholat yang nggak sah sholatnya gitu kan, karena nggak diajari sama ustadznya, bahaya gitu ya. Makanya diajari bahwa sebelum ngejar cinta Allah, Anda harus tahu dulu nih yang membawa benci Allah ini apa, supaya kita hindari semuanya, dan sehingga upaya kita mengejar cinta Allah betul-betul kita dapatkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang mungkin itu mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan kita juga diberi kesempatan untuk mengamalkannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.